Saudara-saudaraku, ini part yang kedua ya, masih sambungan daripada pembacaan firman kebenaran Tuhan. Saya akan ulang mulai dari Wahyu ya, Wahyu 1 ayat 1 tentang penglihatan Yohanes di Patmos, saudara-saudaraku. Ya, saya akan lanjutkan. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengahnya kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai ke kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dan dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Saudara-saudaraku, kita lanjut kepada jemaat yang dimaksud oleh itu, yaitu kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Tuhan Yesus ya, yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau tidak mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namamu, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencelah engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Sebab seperti siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dan pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kepada jemaat di Smyrna,
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir dari Tuhan Yesus, yang telah mati dan yang hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kudus. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan yang bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada Saman Antifas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antara ada beberapa orang yang menganut ajaran Bilian, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada pada kamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, dan yang di atas tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kepada jemaat yang di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Allah yang matanya bagaikan api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasih maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Aku telah memberi dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat karena zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang yang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dan perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang yang menurut perbuatannya.
Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak menguliti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu, aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahan, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima pada bangsaku. Saya ulang, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya aku akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini ayatnya yang Jadi ini dari jemaat ke Landokia, dari ayatnya kepada jemaat Landokia, ayatnya yang ke-19, saudara-saudaraku. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat di Landokia. Saudara-saudaraku, itu firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Dia semakin ditinggikan, semakin dia muliakan, dan kita semakin direndahkan karena dia ditinggikan. Karena dia dimuliakan, diagungkan oleh setiap ciptaannya, setiap manusia yang datang mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia telah mati untuk kita, dia telah bangkit untuk kita, saudara-saudaraku. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita pertahankan apa yang Tuhan izinkan kepada kita pada siang hari ini untuk kita dengarkan. Bahwa hari Tuhan sudah dekat, saudara-saudaraku. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, andalkanlah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Akuilah dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Sekecil apapun dosa kita akui. Kita datang bersujud di bawah kaki salibnya, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan hadiratnya, dan dia akan mengampuni kita. Sekalipun dosa kita sudah merah, sudah hitam, tetapi jika kita datang bersujud di bawah kaki salibnya, dia akan menyuci dosa-dosa kita itu dengan darahnya, karena darahnya sudah tertumpah di atas Golgota untuk menembus dosa dan kesalahan kita semua yang datang kepadanya, yang mengakuinya sebagai Tuhan, yang telah dipanggilnya untuk menjadi anak-anaknya, yang mengakuinya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesuslah yang memilih kita. Untuk itu, saudara-saudaraku, agungkanlah dia, tinggikanlah dia, muliakanlah dia, sembahlah dia, sayangilah dia, kasihilah dia. Dia adalah Bapa kita, dia adalah ayah kita, dia adalah kekasih jiwa kita, dia adalah belahan hati kita, dia adalah Bapa kita, dia yang memelihara kita, dia yang memberikan nafas hidup kepada kita. Kita masih ada pada saat ini, saudara-saudaraku. Itu karena belas kasihan Tuhan Yesus, itu karena anugerah Tuhan Yesus. Kita yang jadi anak-anaknya, marilah kita merendahkan diri di hadapan hadiratnya. Lakukanlah apa yang telah diperintahkan Tuhan Yesus, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap apa yang ada pada kita. Kita persembahkan untuk kemuliaan dan kebesarannya, namanya, dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri, saudara-saudaraku. Dan 10 hukum Tauratnya, yaitu ada 10 yang diperintahkan surat perintahnya,
Ada 10 saudara-saudaraku, di Keluaran 20 saudara-saudaraku baca supaya kita mengerti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang datang kepada kita luar biasa ya. Kita menanti-nantikan kelahiran Tuhan Yesus untuk datang. Dia akan menjadi raja di atas segala raja di dalam pemerintahan 1000 tahun yang akan datang. Kalau di alam roh dia sudah lahir, saudara-saudaraku yang kekasih, tanggal 12 bulan 12 2022 jam 12 malam. Menurut alam roh ya saudara-saudaraku. Jadi kelahiran Tuhan Yesus sudah datang pada tanggal 12 bulan 12, ditandai dengan bintang, dan hati saya bersuka cita menyambutnya pada saat itu, saudara-saudaraku. Itu di alam roh, saudara-saudaraku. Tetapi kenyataan di dunia sekarang belum. Dia masih dalam keadaan hamil. Ibu Pei masih mempelainya masih dalam mengandung, saudara-saudaraku, masih dalam pengungsian, dan dia akan diungsikan selama 3,5 tahun, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini adalah di dalam firman saudara-saudaraku ya. Itu diungsikan di dalam Wahyu, saudara-saudaraku ya. Itu Wahyu. Jadi perempuan itu akan diungsikan selama 3,5 tahun, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, mempelainya itu mempelai yang excellent, yang terkasih, yang berkenan di hati Bapa ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan mengasihi kita semua, saudara-saudaraku. Rendahkanlah diri kita di hadapan Bapa, karena Bapa dia adalah ayah kita, dia adalah ibu kita, dia adalah segala-galanya, dia adalah kekasih jiwa kita, dia adalah segala-galanya bagi hidup kita, saudara-saudaraku. Dia yang memberi hidup kita masih ada pada saat ini, itu karena anugerahnya, itu karena belas kasihannya. Untuk itu, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, saudara-saudaraku, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Akui dosa dan kesalahan kita di hadapan hadiratnya. Sekecil apapun dosa kita, Tuhan tidak akan melayakkan kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahunnya. Kerajaan 1000 tahunnya itu sungguh indah, saudara-saudaraku. Sangat indah, luar biasa. Bayangkan, saudara-saudaraku, 12 permata itu adalah lantainya, saudara-saudaraku. Lantainya di pemerintahan 1000 tahun itu, saudara-saudaraku. Lantainya adalah lantai dari semua permata, 12 permata itu lantainya. Dan jalanannya adalah emas murni. Dan di situ adalah pohon kehidupan, saudara-saudaraku yang kekasih, di Taman Firdaus Tuhan atau Yerusalem baru, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, setialah mengiring Bapa Yahweh, Bapa Elohim sampai dia datang. Karena tak lama lagi datangnya. Kita tidak tahu bulan berapa, apakah bulan air bulan 2 atau bulan 3, kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi hanya adalah rahasianya Bapa Yahweh, saudara-saudaraku. Tetapi tetaplah setia menantikan kedatangannya. Lakukanlah apa yang masih bisa kita lakukan untuk tetap bertobat dengan sungguh-sungguh, mencari jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, saudara-saudaraku. Kita memberitahukan pertobatan kepada setiap orang, supaya mereka bertobat ya. Tuhan datang tidak membawa agama, saudara-saudaraku, tetapi Tuhan mau supaya kita, setiap manusia, mengakui, setiap lidah mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan setiap mulut mengakui dia adalah Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Dia telah datang ke dunia menjadi manusia dan telah mati, disalibkan, dihina, dicaci, diludahi, dengan apapun penderitaan apapun dia terima untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengan apakah kita membalas kebaikan kemurahan Tuhan Yesus itu, saudara? Dia sudah mengorbankan jiwanya, rohnya, tubuhnya untuk menyelamatkan setiap manusia yang datang kepadanya, yang telah dipilihnya, yang datang mengakuinya sebagai Tuhan. Untuk itu, saudara-saudaraku, bertobatlah, akuilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Jangan menduakan Tuhan, saudara-saudaraku. Jangan menduakan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa, yaitu, saudara-saudaraku, mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan, saudara-saudaraku, mempergunakan pergi menyembah berhala termasuk juga harta, saudara-saudaraku, berhala. Saudara-saudaraku, jangan mengandalkan harta kalian,
Jangan mengandalkan pangkat jabatan kalian, saudara-saudaraku, tetapi andalkanlah Tuhan Yesus. Karena Dia Bapa yang baik, Dia adalah luar biasa, saudara-saudaraku. Sedetik pun, semenit pun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita tetap mengandalkan Dia, Dia tetap setia mengiring kita. Dia selalu memegang kita. Dia selalu memeluk kita, membimbing kita, mengasihi kita, menyayangi kita, memeluk kita. Karena Dia Bapa yang baik, Dia luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Andalkanlah Dia, karena Dia Bapa yang luar biasa. Carilah Dia, saudara-saudaraku, selagi pintu anugerahnya yang di dunia ini masih terbuka. Kalau pintu sorgawi sudah tidak terbuka lagi, saudara-saudara. Tetapi di dunia ini masih diberikan kesempatan kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Jangan menduakan Dia. Jangan kalian pergunakan mantra-mantra, guna-guna, doti-doti, santet-santet untuk hal-hal yang tidak benar. Itu tidak akan melindungi kalian, saudara-saudaraku, tetapi itu akan membinasakan tubuhmu, saudara-saudaraku. Itu akan membinasakan kamu sendiri. Apa yang kamu pergunakan itu akan membinasakan tubuhmu sendiri, akan membinasakan dirimu sendiri, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang menggunakan hal-hal itu, saudara-saudaraku, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Akui dosamu. Sekecil apapun dosamu, akui di hadapan Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa mengampuni kamu. Hanya Dia sendiri-sendiri. Dia Tuhan Yesus sendiri yang akan mengampuni dosamu. Dia yang berhak memberimu pengampunan, saudara-saudaraku. Jadi kamu saling mengakui dosamu supaya Tuhan Yesus juga mengampuni dosamu. Jadi kalau kita tidak mengakui dosa kita di hadapan sesama kita dan di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan melayakkan kita masuk ke dalam kerajaannya, saudara-saudaraku. Kerajaan 1000 tahun, Yerusalem yang baru, saudara-saudara. Sungguh indah, luar biasa tempatnya, sangat dahsyat, saudara-saudaraku yang kekasih. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih, akuilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia masih memberikan, Dia masih membuka tangannya. Marilah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan, dan Dia akan memberikan pengampunan kepada kita, saudara-saudaraku, jika kita datang kepadanya, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara-saudaraku. Dia sangat baik, Dia sangat baik, saudara-saudaraku. Dia membuka hatinya. Dia adalah Bapa kita. Dia sungguh lembut memanggil kita. Marilah kepadaku yang berbeban berat. Marilah mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan hadiratnya. Karena Tuhan Yesus dahsyat. Dia sangat baik, saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita akui dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan masih mengingatkan kepada kita yang pernah berbuat dosa. Berbuat dosa di rumahku yang kudus. Akuilah dosamu. Rumah yang kudus yang sebenarnya adalah dirimu sendiri, saudara-saudaraku yang kekasih. Untuk itu, akuilah dosa dan kesalahanmu di hadapan Tuhan. Kalau kamu malu mengakui dosamu di hadapan sesamamu, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Datanglah di bawah kaki salibnya. Bersujudlah di bawah kaki salibnya. Menangislah di bawah kaki salibnya. Mengakui dosa dan kesalahanmu di hadapan hadiratnya. Maka Tuhan akan mengampuni kamu. Sekecil apapun dosamu, kamu tidak akan diperkenankan masuk ke dalam kerajaannya jika kamu tidak datang kepada mengakui dosa dan kesalahanmu di hadapan. Dosamu kepada orang tuamu, dosamu kepada saudara-saudaramu, dosamu kepada sesamamu, akuilah saudara-saudaraku. Jangan kamu sombong, jangan kamu angkuh, tetapi akuilah dosamu. Bertobatlah sungguh-sungguh selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kamu semua, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, kita di hadapan Tuhan sama. Baik anak-anak baru lahir, baru dewasa, ataupun yang lainnya, orang tua, kita sama di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan mau supaya kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Apa itu, saudara-saudaraku? Minuman keras, rokok, itu Tuhan tidak perkenankan. Itu artinya kamu mengotori bait suci Allah. Bait suci Allah itu adalah dirimu sendiri, saudara-saudaraku. Jadi jangan mengotorinya dengan mempergunakan minuman keras, minuman yang tidak menyenangkan hati Tuhan, rokok, dan game-game yang lainnya yang membuat kamu jauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku, pergunakanlah kesempatan ini, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kamu, saudara-saudara. Bertobatlah sungguh-sungguh.
Datanglah kepada Tuhan Yesus. Akuilah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena dia sangat baik, dia sungguh baik, saudara-saudaraku. Bertobatlah, saudara-saudaraku yang kekasih. Rumah yang kita harus bersihkan adalah diri kita sendiri, tubuh kita sendiri. Kita bersihkan dari dosa, sekecil apapun dosa itu. Jika ada dosa dalam diri kita, kita tidak dilayakkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Untuk itu, saudara-saudaraku, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik dan sangat baik. Dia membukakan hati dan pintu hatinya untuk kita. Membukakan. Dia datang kepada kita, marilah kepadaku, hai kamu semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Serahkanlah seluruh bebanmu, seluruh penderitaanmu, seluruh keberadaan hidupmu. Serahkanlah kepada tangan Tuhan Yesus. Bawalah di bawah kaki salibnya. Dia akan memberikan kamu kelegaan. Dia akan memberikan kamu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan, saudara-saudaraku. Yang penting kamu datang kepadanya, merendahkan diri di hadapan hadiratnya, menyembah dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan tahu hati kita, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, bertobatlah. Akuilah dosa dan kesalahanmu di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus tidak pernah memandang muka, tetapi dia memandang hati setiap anak-anaknya. Untuk itu, saudara-saudaraku, bertobatlah, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan lama kita, tinggalkanlah tubuh lama kita. Kita datang kepada Tuhan, kita diberikan tubuh yang baru, kita datang kepadanya, meminta tubuh yang baru itu. Kita akan diganti, jubah kita akan diganti, saudara-saudaraku, dan diberikan jubah yang baru dari Bapa Yahweh, Bapa Elohim, sesuai dengan belas kasihannya, sesuai dengan anugerahnya. Jika kita mau datang kepadanya, mengakui dosa dan kesalahan kita, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, dosa, kapanpun kita melakukan dosa, saudara-saudaraku, akuilah itu. Datanglah bersujud di bawah kaki salib Tuhan. Makoya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia tidak mau kita binasa, saudara-saudaraku. Tidak mau dia binasa. Seperti 2000 tahun yang lalu ketika air bah itu. Dia tidak mau seperti itu lagi, saudara-saudaraku. Tetapi kita harus datang bersujud di bawah kaki salibnya. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita, supaya kita tidak dibinasakan lagi, tetapi kita akan diberikan anugerah, saudara-saudaraku. Kita dijanjikan anugerah. Kita akan dikemahkotai jika kita setia melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih, datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepadanya. Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia sungguh baik. Sekalipun dia matanya bercahaya bagaikan api, tetapi hatinya lembut, saudara-saudaraku. Sekalipun wajahnya bercahaya-cahaya, lebih daripada terik matahari, tetapi dia sangat lembut, saudara-saudaraku. Dia sangat baik, saudara-saudaraku. Dia sungguh baik, teramat baik, saudara-saudaraku. Sekalipun dia segala-galanya, dia mempunyai segala-galanya, tetapi dia merendahkan diri. Dia sudah mengajar kita. Dia datang ke dunia untuk mengajar kita supaya kita merendahkan diri di depan hadiratnya. Dia adalah Raja kita, dia adalah Tuhan kita, dia adalah Bapa kita, dia adalah kekasih jiwa kita, dia adalah segala-galanya bagi kehidupan kita. Tetapi dia memberikan contoh kepada kita untuk merendahkan diri di depan hadiratnya, untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, datanglah kepada Tuhan Yesus. Akuilah dia sebagai Tuhan. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan lama kita, perbuatan manusia lama kita, saudara-saudaraku, yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Tidak sombong, tidak angkuh, tetapi datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Dia sangat baik, dia sungguh luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini Tuhan izinkan saya mempersaksikan lagi, saudara-saudaraku, bahwa tanggal 1 Januari 2023 saya diberikan tugas kepada saya untuk bertanya, saudara-saudaraku. Dan ini saya bertanya lagi tadi kepada Bapak yang sudah keluar dari rumah sakit, karena Tuhan berkata saya disuruh mendoakan Bapak itu, dan dia berpesan kepada Bapak itu supaya dia keluar dari rumah sakit karena penyakitnya sudah disembuhkan Tuhan, tetapi karena kakinya masih mengalami masalah,
masih di terapi, makanya masih tinggal kurang lebih 2 hari atau 3 hari di rumah sakit, saudara-saudaraku, di terapi ya, masih di terapi. Dan Tuhan izinkan saya untuk bertanya padanya tadi siang ya, sesudah saya masak ya, saya pergi bertanya kepada Bapak ini, dan Bapak ini menjawab apa yang saya tanyakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya tidak berhak untuk menghakimi saudara-saudaraku, tetapi Tuhan mau saudara-saudaraku untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Apapun, sekecil apapun dosa kita itu, kita datang di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Kalau kita malu mengakui dosa kesalahan kita di hadapan manusia, datanglah kepada Tuhan Yesus, menangislah, jadikanlah rumah kita jadi mesbah doa, dan kita datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kalau kalian malu untuk diketahui orang lain, tapi Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan, saudara-saudaraku. Jadi saya disuruh Tuhan bertanya kepada Bapak ini, dan Bapak itu sudah menjawab. Bapak ini sangat bijaksana menjawabnya, saudara-saudaraku. Bahwa ketika dia ditelepon pagi-pagi, saudara-saudaraku, karena Bapak ini tugasnya dia menangani tentang pelayanan ibadah di gereja. Jadi dia yang menyusun susunan ibadah rumah tangga di gereja atau ibadah dan siapa-siapa yang melayani, dia yang bertugas. Bapak ini yang bertugas, tapi dia sudah tua, kasihan, tetapi dia masih tetap bijaksana, saudara-saudara yang kekasih. Bapak ini menjawab pertanyaan, dan saya bertanya kepadanya, maaf Om, kalau pertanyaan saya kepada Om, karena ini Tuhan yang suruh saya bertanya kepada Om ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan dia berjawab apa yang saya harus jawabkan. Jadi saya bilang, maaf Om, apa yang pernah terjadi di rumah Tuhan, rumahku itu adalah rumah Tuhan ya, saudara-saudaraku. Rumah Tuhan ya, saudara-saudaraku. Dan saya bertanya kepadanya, dan dia menjawab, kamu sepertinya kamu sepertinya reserse. Jadi saya bilang, maaf Om, saya hanya menjalankan tugas yang Tuhan perkenankan kepada saya. Kalau saya disuruh bertanya, saya harus bertanya. Saya harus belajar setia melayani Tuhan yang memberikan napas hidup kepada saya, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan Om ini menjawab ya kepada saya. Jadi saya meminta maaf, mulai dari saya meminta maaf Om, maaf. Dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya meminta maaf. Saya hanya bertanya Om. Ya, dan Om ini menjawab ya, saudara-saudaraku. Ya, dia menjawab bahwa bilang apa yang Tuhan tahu, apa yang Om tahu tentang itu. Dia bilang dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia tidak tahu siapa yang melakukan, dia tidak tahu karena bukan kapasitasnya untuk menghakimi ya. Jadi Om ini tidak tahu, dia berkata dia tidak tahu ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi Tuhan mau saya memberitahukan apa yang Om ini beritahukan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan ketika pagi-pagi kejadian itu, saudara-saudaraku, seorang yang menjual Tuhan Yesus, saudara-saudaraku ya, Yudas Iskariot, seorang bendahara Yesus, Yudas Iskariot menelpon dia pagi-pagi, saudara-saudaraku, dan berkata, Om, ada kejadian di rumah Tuhan, di rumahku, saudara-saudaraku. Di rumahku, saudara-saudaraku, ada kejadian ya, saudara-saudaraku. Di rumahku ada kejadian. Dan Om ini bijaksana sekali, saudara-saudaraku. Dia menjawab dan dia berkata, jangan kamu pegang sembarangan. Jangan kamu pegang sembarangan. Biarkan aparat keamanan yang menanganinya. Dan Om ini bijaksana sekali berbicara seperti itu, saudara-saudaraku. Jangan kamu sentuh apa-apa di situ, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku, jangan kamu sentuh apa-apa pun. Jangan kamu menyentuhnya. Biarkan petugas yang akan menangani hal ini. Dan dia itu bijaksana sekali. Om itu sangat bijaksana sekali menjawabnya ya. Dia sangat berhikmat, saudara-saudaraku. Dia lanjut bertanya, saudara-saudaraku. Jadi ketika yang menjadi tukang bersih-bersih ya, saudara-saudaraku, yang saya sudah katakan, tukang bersih-bersih itu dia menceritakan bagaimana pencuri itu masuk ke dalam, saudara-saudaraku,
maaf ya saudara-saudaraku, bagaimana si pembongkar rumahku ini ya saudara-saudaraku, bagaimana seorang pembersih rumahku ini, bagaimana dia masuk di dalam saudara-saudaraku. Jadi dia cerita bagaimana, mulai dari mana dia masuk saudara-saudara. Mulai dari jendela saudara-saudaraku ya, jendela dari belakang. Dia masuk dengan kakinya yang kotor ya, dan kakinya yang kotor, dan membawa linggis dan mencungkil jendela, mencungkil jalanan yang harus dia laluinya, saudara-saudaraku ya, jalan yang tidak lalui. Bagaimana dia masuk, dia ceritakan semuanya, saudara-saudaraku ya, saudara-saudaraku. Jadi itu saudara-saudaraku ya, jadi tidak ada apapun yang dihakimi di sini, semuanya bercerita tentang apa yang mereka lakukan saudara-saudaraku ya. Dia bercerita bagaimana dia prosesnya saudara-saudaraku ya, yang kekasih ya saudara-saudaraku. Jadi tidak ada satupun yang dihakimi di sini, hanya Tuhan mau saya bertanya ya saudara-saudaraku ya. Jadi saudara-saudaraku yang berhikmat silakan, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi situ, jadi Om ini menyarankan saya untuk bertanya kepada petugas keamanan. Ada 3 orang yang disuruh saya. Yang pertama ada seorang poluan dan seorang polisi yang sudah pensiun, dan satu lagi hamba atau maaf ya saudara-saudaraku, pelayan firman kebenaran Tuhan atau pemberita Injil kebenaran Tuhan saudara-saudaraku. Jadi menurut Om ini, pelayan firman itu mengutuk ya, menurut Om ini ya, mengutuk orang yang mencuri itu saudara-saudaraku yang kekasih. Dia mengutuk orang yang mencuri, maaf ya saudara-saudaraku, dia mengutuk orang yang telah masuk ya, yang telah masuk dalam rumahku itu saudara-saudaraku ya. Jadi pelayan firman ini mengutuk saudara-saudaraku, mengutuk orang yang telah masuk di dalam rumahku ya, orang yang masuk di dalam rumahku saudara-saudaraku ya. Dia mengutuk orang itu saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu fakta yang saya dapatkan hari ini saudara-saudaraku. Saya tidak menghakimi, saya hanya disuruh Tuhan untuk bertanya kepada siapapun yang Tuhan izinkan saya bertanya. Maafkan saya saudara-saudaraku, rumahku harus saya bersihkan, rumahku sendiri saya harus bersihkan, supaya dosa-dosaku tidak menyebabkan saya jauh dari Tuhan. Tetapi rumahku saya harus bersihkan, supaya rumahku berkenan di hadapan Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yesus Masiah. Jadi saya harus mengakui dosa dan kesalahanku saudara-saudaraku ya. Saya harus mengakui, saya bukan ya, menurut Om tadi sepertinya kamu reserse. Jadi saya bilang, istrinya menjawab, resersenya Tuhan Yesus ya. Istrinya yang menjawab saudara-saudaraku ya, kan saya ya. Jadi istrinya menjawab, resersenya Tuhan Yesus ya saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada saya lakukan saudara-saudara. Saya belajar setia melakukan perintah Bapak Yahwehku, karena Dia yang memberikan kehidupan kepada saya ya saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu yang Tuhan izinkan saya ya. Kalau saudara-saudaraku izinkan ya, saya diperkenankan Tuhan. Jadi pagi-pagi juga tadi saya ibadah ya, pagi-pagi saya diperintahkan Tuhan ya, untuk anak-anakku, saudara-saudaraku yang muda-muda, yang senantiasa mengotori tubuh mereka dengan rokok ya, siapapun dimanapun saudara-saudaraku, dimanapun di seluruh dunia, seluruh jagat raya, jangan mengotori tubuh kalian dengan rokok, dengan minuman yang membuat Tuhan tidak berkenan dan tidak memperkenankan Tuhan. Jadi tubuh kita, rumah Tuhan kita ini, Tuhan suruh sucikan, kuduskan dari hal-hal yang kotor
Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, rumah Tuhan, Tuhan mau supaya kita bersihkan. Karena Tuhan ada berdiam di dalam tubuh kita. Jadi rumahnya Tuhan kita harus bersihkan dari dosa, kesalahan kita. Dengan mengakui dosa dan kesalahan kita, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan duniawi kita yang menyakiti hati Bapa kita, Bapa Yahweh kita, Tuhan Yesus Kristus ya, Bapa Yahweh, saudara-saudaraku. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan kita. Karena di hadapan Tuhan kita sama. Anak muda, anak kecil, anak baru lahir, orang tua, orang dewasa, semuanya sama. Pelayan-pelayannya sama di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Bintang-bintangnya sama kita di hadapan Tuhan. Jenderal-jenderalnya, bintang-bintangnya, mempelai-mempelainya, kita sama di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Kita adalah buatan tangannya. Kita adalah segambar dan serupa dengan Dia, saudara-saudaraku ya. Dia Tuhan menciptakan kita serupa dengan segambar dengan Dia. Untuk itu, rupa Tuhan kita harus bersihkan, kita harus cuci bersih dari dosa dan kesalahan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita, ya. Baik yang muda-muda maupun yang tua, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan, yaitu minuman keras, rokok, dan lain-lain kecanduan-kecanduan kita buang, saudara-saudara. Karena tubuh kita, tubuh rumah Tuhan yang adalah rumah tubuh kita, ada roh Tuhan, ada bertahta di dalam situ, saudara. Dan harus dibersihkan, tidak boleh dikotori, saudara-saudaraku. Jadi kita tinggalkan di seluruh ya saudara-saudaraku. Tuhan mengimbau, Tuhan memberitahukan kepada kita semua, Tuhan mau supaya kita tinggalkan perbuatan-perbuatan duniawi kita, ya, kecanduan-kecanduan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita tinggalkan, saudara-saudaraku ya. Jadi Tuhan mau kita menguduskan tubuh kita, karena Tuhan ada bertahta di dalam tubuh kita. Jadi Tuhan mau kita kuduskan tubuh kita ini, karena ini adalah buatan tangan Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi kita menguduskan. Ya, bagaimana caranya? Kita berpuasa, kita merendahkan diri hadapan Tuhan, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita mengakui dosa dan kesalahan kita baca firman kebenarannya siang dan malam. Pagi, siang dan malam kita baca sebanyak-banyaknya selagi pintu anugerah Tuhan masih diberikan kepada kita. Makanya saudara-saudaraku, bertobatlah, datanglah kepada Tuhan Yesus, akuilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita sama di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan mau supaya kita mengakui dosa dan kesalahan kita semua, sekecil apapun dosa kita ya. Tadi pesannya Om ini lagi ya, bahwa ini menyangkut hayat orang banyak ya, yang dari pesan tadi. Jadi saya disuruh pesankan untuk berjalan bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan ya, pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan rumah Tuhan ya, maksudnya rumahku, pelayan-pelayan rumahku ya. Tuhan mau menurut Om ini ya. Jadi tetapi Roh Kudus berkata kepada saya bahwa saya berjalan bersama dengan Bapak Yahwehku dan Bapak para malaikatnya. Jadi Tuhan mengatakan itu dalam roh saya, saudara-saudaraku, pada saat Dia katakan kamu harus berjalan dengan para penatua-penatua atau majelis-majelis ya, saudara-saudaraku yang pada saat itu ya, Roh Kudus berkata bahwa saya berjalan bersama dengan Bapak Yahweh dan para malaikatnya. Jadi itu. Jadi Om ini memberikan hikmat kepada saya supaya saya berjalan bersama dengan para pelayan-pelayan Tuhan di rumahku itu, saudara-saudaraku ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan Dia berpesan kepada saya pada saat Om itu ya, berkata ya, jangan sampai orang gelap mata karena perbuatan-perbuatan ya. Jadi saya bilang, Om, saya hanya ditugaskan untuk bertanya. Saya tidak menyakiti siapa-siapa. Dia berkata, kamu sepertinya detektif ya. Dia bilang, kalau ada orang yang bertanya kepada kamu,
bagaimana suara Tuhan ya, dia bertanya ya kepada saya, Om itu ya bertanya kepada saya, bagaimana kamu bisa menjawab kalau ada orang yang bertanya kepada kamu merekam enggak suara Tuhan yang menyuruh kamu seperti itu. Jadi itu Om ya, kan ini Om kurang percaya ya saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi suara Tuhan itu kita dengarkan di dalam hati kita, saudara-saudaraku ya. Ada yang audible, ada yang kita dengarkan dalam suara hati kita, saudara-saudaraku ya. Audible itu ketika seperti yang didengarkan oleh Paulus ya, Rasul Paulus ketika dia bertobat ya, dia ketika ke Damsyik dan mendengarkan itu ada audible, saudara-saudaraku ya, yang mendengarkan suara Tuhan, dia memanggil, Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Ya, pada saat itu ya, audible. Dan ketika juga dia setelah lagi dibaptis dan suara Tuhan berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Itu saudara-saudaraku ya, di situ suara Tuhan kedengaran kepada orang yang membaptis ya, membaptis Tuhan Yesus ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Dan ketika Paulus yang ingin menganiaya murid-murid Tuhan Yesus di Damsyik ya, dan suaranya Tuhan itu audible ya, suaranya langsung didengarkan oleh teman-teman Paulus ya, Rasul Paulus pada saat ingin menganiaya murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Damsyik pada saat itu. Tapi disitulah pertobatan terjadi pada Paulus, saudara-saudaraku ya. Jadi itu audible, jadi tidak bisa direkam, saudara-saudaraku ya. Suara Tuhan tidak bisa direkam ya. Kalau memang Tuhan mengizinkan saya merekamnya ya, akan ada waktunya Tuhan. Jadi saudara-saudaraku ya, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang mengizinkan segala sesuatunya ya, saudara-saudaraku. Jadi saya minta maaf jika ada kata-kata saya, jika ada penyampaian apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, apa yang disampaikan oleh Roh Tuhan Yesus kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku, kalau ada yang tidak berkenan di hati saudara-saudaraku, ya saya meminta maaf secara pribadi ya. Saudara-saudaraku, saya meminta maaf jika ada yang tidak berkenan di hati saudara-saudaraku, tolong dimaafkan ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jadi suara Tuhan itu tergantung kepada siapa diberikan suara itu, apakah secara audible atau secara dalam hati atau roh kita, saudara-saudaraku ya. Itu tergantung kasih karunia Tuhan ya. Jadi siapa yang diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan ya, karena Om ini dia berkata, kalau ada orang yang bertanya kepada kamu atau seorang petugas keamanan berkata, dari mana kamu dengarkan suara itu, adakah kamu buktinya ya, saudara-saudaraku. Jangan mengatakan ya, Om ini ya mengatakan ya, saya tidak tahu itu apakah Lucifer yang mengajar dia atau apa ya, saya tidak tahu ya. Tetapi dia berkata, kalau ada pertanyaan kepada kamu, bagaimana kamu bertanggungjawabkan, bagaimana kamu bertanggungjawabkan suara itu, suara Tuhan itu kepadamu ya. Ini pertanyaan Om ya, luar biasa ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi biarlah Tuhan Yesus yang menjawab ya, saudara-saudaraku ya. Ya, ini adalah iman Thomas ya, saudara-saudaraku ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Biarlah Tuhan yang semakin dimuliakan, biarlah dia semakin ditinggikan oleh setiap ciptaannya yang mengakui dosa dan kesalahannya. Jadi Om ini bercerita, saudara-saudaraku ya, ketika dia datang di rumah sakit ya. Sebelum saya tutup, saudara-saudaraku, ini Tuhan izinkan saya untuk menceritakan apa yang Om ini ceritakan tadi, bahwa ketika dia datangi, disalami oleh seorang pemberita firman ya, di rumahku, saudara-saudaraku ya, di rumahku, saudara-saudaraku, dia menyalami seorang ibu yang berkata, jangan kamu takut kepada sesama kita, tetapi takutlah, jagalah rumah ya, dia bilang jagalah rumahku ya, maksudnya itu rumah tempat ibadah, jagalah rumah tempat ibadah itu. Jadi tapi Roh Kudus berkata, ketika Om itu menjelaskan, Roh Kudus berkata, yang perlu kita jaga adalah tubuh yang diciptakan Tuhan. Tubuh yang diciptakan Tuhan adalah tubuh yang adalah ciptaan Tuhan yang perlu dijaga.
Kalau ciptaan manusia itu sudah banyak kotorannya di dalam. Banyak, sekalipun baru dibangun, tetapi banyak kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan di dalam. Ya, Tuhan berpesan, Roh Kudus berpesan kepada Om itu ya. Ya, saudara-saudaraku, yang kekasih, ini Roh Kudus yang berpesan kepada Om itu, bahwa sekecil apapun kerikil-kerikil tajam yang ada di dalam hati kita, atau noda-noda yang ada di dalam kulit di hati kita, Tuhan bilang itu yang harus perlu dibersihkan, diakui dosa dan kesalahan kita. Itu ya, Tuhan Roh Kudus yang berbicara kepada Om itu dan berkata, yang perlu dibersihkan adalah tubuh kita, tubuh ciptaan Tuhan ya, bukan buatan tangan manusia yang disusun dari batu-batu ya, tetapi yang disusun oleh darah dan daging, yaitu tubuh kita ya, saudara-saudaraku, yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan kita, serambar dengan serupa dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Itu yang perlu dibersihkan, itu yang perlu dijaga, supaya tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, baik dari perkataan, pikiran, perbuatan, serta sikap hidup. Itu yang perlu kita jaga. Setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus berpesan untuk kita semua, saudara-saudaraku. Jadi yang perlu kita bersihkan adalah tubuh buatan tangan Tuhan ya, tubuh yang buatan tangan Tuhan, yaitu tubuh, roh, jiwa, raga kita yang perlu dibersihkan dari dosa dan kesalahan kita. Itu yang perlu dibersihkan. Bagaimana cara kita membersihkan? Dengan berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita, bertobat dengan sungguh-sungguh ya, bertobat dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi Tuhan mau kita membaca firman-Nya sebanyak-banyaknya, dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita akui dosa dan kesalahan kita, sekecil apapun ya, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, akuilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, saudara-saudaraku, yaitu menduakan Tuhan, mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan, mempergunakan mantra-mantra, mempergunakan guna-guna, datang kepada orang-orang pintar untuk meminta ilmu atau meminta kesaktian dari mereka. Yang perlu dijaga adalah tubuh kita, perbuatan kita yang perlu diperbaiki. Ya, kalau kita mau dapat jabatan, saudara-saudaraku, jangan mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan, karena semuanya itu tidak berkenankan Tuhan, saudara-saudaraku ya. Mungkin kamu dapatkan di dunia ini, tetapi kamu akan masuk ke dalam ya tempat perapian, saudara-saudaraku ya. Jadi jangan mengandalkan kemampuanmu dengan mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan, mempergunakan doti-doti, santet-santet, mempergunakan ilmu-ilmu gaib ya, saudara-saudaraku, mempergunakan dukun-dukun. Itu tidak diperkenankan Tuhan, tidak diperkenankan Tuhan. Sihir-sihir semuanya tidak diperkenankan Tuhan ya. Tuhan tidak berkenan. Tenung ya, Tuhan tidak perkenankan, saudara-saudaraku. Yang Tuhan perkenankan adalah kita datang kepadanya, merendahkan diri, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya, dan datang bersujud dengan sungguh-sungguh mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia sudah mengorbankan tubuh, roh, jiwa, raganya untuk dosa dan kesalahan kita, saudara-saudaraku. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Dia rela dimaki, Dia rela dicaci, Dia rela dihakimi, dibunuh. Dia tidak bilang kepada kita, jangan kamu hakimi saya ini Tuhanmu ya. Tetapi Dia rela, Dia melakukan apapun yang diperbuat manusia kepadanya. Dia menanggungnya, tanda kasihnya, tanda sayangnya. Dia tidak memberontak, Dia tidak berkata, hai anak-anakku, hai ciptaanku, kenapa kamu memperlakukan aku seperti itu? Aku ini ciptaanmu. Ya, hanya kepada Saulus saja, kepada Paulus saja Dia berkata, kenapa kamu menganiaya aku, Saulus? Ya, Dia cuma kepada Saulus Dia berkata seperti itu. Tetapi kepada orang-orang yang telah menyalibkan Dia tidak memberontak. Ya, hanya kepada Paulus lah Dia berkata, kenapa kamu menganiaya aku? Ya, hanya kepada Saulus atau Paulus yang disampaikan seperti itu. Kenapa kamu menganiaya aku? Ya, saudara-saudaraku, itu perkataan Tuhan Yesus ya untuk kita, saudara-saudaraku ya. Jadi kita berbahagia mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan perintah-perintah Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita sungguh berbahagia
membaca firman kebenaran Tuhan itu kita sudah dikatakan berbahagia. Menjadi pendengar ya, di Wahyu 3 saudara-saudaraku, Wahyu 1 ayat 3, bahwa orang yang membaca firman kebenaran Tuhan itu berbahagia. Yang mendengar apalagi menjadi pelakunya, bisa katakan berbahagia. Jadi saudara-saudaraku, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadilah pembaca-pembaca firman kebenaran Tuhan. Jadilah pendengar-pendengar firman kebenaran Tuhan. Ya saudara-saudaraku yang kekasih, sangat Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jadi dari pesannya Tuhan Yesus, bahwa barang siapa ku kasihi, ya, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dengarkan suara Tuhan, bahwa Tuhan Yesus ada di depan pintu hati dan pintu rumah kita. Ya, jika kita mendengar ketukannya dan kita membiarkan dia masuk, dia mendengarkan ketukan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan masuk ke dalam pintu hati kita, pintu rumah kita, dan dia akan mendapatkan kita, dan kita akan makan bersama-sama, dan dia akan memberkati kita, saudara-saudaraku. Itu pesan-pesan Tuhan untuk kita. Tetaplah bertobat, tetaplah andalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia layak ditinggikan, dia layak dipuji, dia layak disembah, dia layak diagungkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum saya mengakhiri kesaksian dan berita sukacita yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku, saya rindu untuk menyanyikan puji-pujian ya, pujian-pujian. Saya sungguh bangga punya Allah seperti Yesus ya. Saya akan menyanyikan ya, sekalipun suara saya tidak begitu bagus, tapi Tuhan mau saya mempersembahkan suaraku untuknya, jiwaku untuknya, rohku untuknya ya saudara. Ya, saya akan menyanyikan, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, akan menyanyikan puji-pujian ya untuk Tuhan Yesus ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, akan segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau.
Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah Tuhan mengizinkan kita, kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan mengasihi kita semua, dan kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan memberkati bangsa negaraku, memberkati pelayan-pelayan Tuhan, memberkati para mempelai-mempelainya, memberkati para malaikat-malaikatnya, memberkati para saksi-saksinya, memberkati pada para saksi-saksinya, mempelai-mempelainya, memberkati kepada Nabi Henok dan Nabi Elia, memberkati pasukan 77 yang belajar takut akan Tuhan. Andalkan Tuhan, saudara-saudaraku. Jangan keinginan kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi untuk saudara-saudaraku. Ya, dan kiranya Tuhan memberkati bangsa negaraku, pemerintah bangsa negaraku, supaya diberikan hikmat untuk belajar takut akan Tuhan dan mencari Tuhan yang benar, memuji Tuhan yang benar, agar damai sejahtera Tuhan nyata di dalam bangsa dan negara, khususnya bangsa Indonesia atau Israel baru. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Semakin ditinggikan, semakin dimuliakan, semakin diagungkan, dan semua ciptaannya mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan datang kepadanya bersujud di bawah kaki salibnya, menyembah Dia, memuliakan Dia, dan Dia semakin diagungkan, semakin dimuliakan, dan hanya Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah, Dia yang layak menerima sembah, Dia yang layak menerima pujian dan terasa tersyukur dan terima kasih. Hanya Dia satu-satunya. Dan aku direndahkan, saya direndahkan karena untuk kemuliaan dan kebesaran namanya, karena Dia yang layak ditinggikan dan disembah. Terpuji-pujilah namanya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise. Shalom Elohim, shalom Elohim. Kiranya Dia semakin diagungkan, ditinggikan oleh setiap ciptaannya. Haleluya, haleluya, haleluya.